Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Triwahyuni, NIM 2011143. Di sini saya akan membahas mengenai statistik induktif uji Z. Yang mana di sini saya akan membahas tentang Z-test untuk independent sample. Kasus yang saya ambil adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tinggi badan seorang pria dan seorang wanita. Di sini saya mengambil 5 pria dan 5 wanita, masing-masing diukur tinggi badannya. Contoh data pada baris 1 adalah seorang pria dengan tinggi badan 175. Baris kedua, seorang pria dengan tinggi badan 179. Dan begitu pun seterusnya. Untuk penyelesaian kasus di atas terdiri atas 2 sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu sampel bergender pria tentu berbeda dengan sampel bergender wanita. Untuk memasukkan data ke SPSS, langkah yang pertama kita klik file, kemudian new, kemudian data, kemudian kita klik variable view. Untuk pengisian variabel gender kurang lebih dapatlah seperti ini. Untuk gendernya, value kita untuk kode 1 untuk pria, kode 2 untuk wanita, kemudian kita klik OK. Dapatlah seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view, dapatlah seperti ini. Langkah yang terakhir kita masuk ke data, pengolahan data dengan SPSS. Kita klik menu analis, kemudian comparement. Karena kita mencari independent sample test, maka kita klik independent sample test. Kemudian pengisian kotak dialog independent sample test. Tes variabel, masukkan variabel tinggi. Untuk grup variabel, masukkan variabel gender. Kemudian kita klik define group. Grup 1 kita isi dengan angka 1. Grup 2 kita isi dengan angka 2. Kemudian klik continue. Dapatlah hasil seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian dapatlah hasil seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan independent sample test uji Z tadi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial one way ANOVA. One way ANOVA sendiri digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok. Di sini selanjutnya saja saya sudah membuka variabel view. Di sini saya akan membuat 2 variabel. Yang pertama itu pengerjaan untuk tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya kita kasih 0. Untuk labelnya di sini kita kasih pekerjaan. Kemudian values, di sini kita kasih kode. Kita akan melakukan pengkodean di bagian values, tapi ini tidak terlihat karena laptop saya error. Misalnya 1 kita labelnya tani, kemudian kita ADD, kemudian 2 misalnya buruh, terus 3 lainnya. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, itu sudah ada. Setelah itu di bagian missing itu tetap kita biarkan seperti pengaturan awal, kolomnya juga, di bagian align-nya juga. Kemudian measure-nya kita ubah ke nominal.
Kemudian variabel yang kedua itu ada pendapatan. Tipenya numerik, desimalnya kita rubah ke 0. Di bagian labelnya itu kita biarkan, di bagian label itu kita tulis pendapatan. Maksud saya tadi di bagian value itu, valuesnya itu di bagian itu kita biarkan noun seperti awal. Missingnya juga kolomnya sama, lainnya iya, dan measure-nya itu kita rubah ke bagian scale. Nah, kita buka lagi data view. Di sini kita akan memasukkan data. Misalnya bagian pekerjaan, datanya 1 misalnya. Nah, kita masukkan 1, kemudian kita masukkan pendapatan. Nah, di sini saya tampilkan jadi langsung. Jadi di bagian value labelnya itu kita nonaktif. Nah, jadi 1. Kalau mau dia muncul seperti pengkodean tadi, kita aktifkan saja value-nya tadi. Sini kita pengisian datanya kita lakukan seperti itu dan seterusnya sampai 24 responden. Baik, jadi kita telah mengisi data responden sebanyak 24 data. Kemudian selanjutnya kita akan klik di bagian menu analyze ini, kita pilih compartments. Setelah di bagian ini kita pilih bagian one way ANOPA. Sebenarnya tadi saya sudah selesai mengerjakannya, akan tetapi karena ada masalah di laptopnya, jadi saya lanjutkan pakai HP. Di bagian tabel ini untuk bagian pendapatan itu akan kita masukkan ke bagian dependent list. Kita klik, nah masuk ke bagian dependent list. Sedangkan untuk pekerjaan kita klik ke bagian faktor. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita di sini ada beberapa pilihan, ada kontras, portrait, option, dan bootstrap. Nah, di sini kita klik option. Nah, sebenarnya tadi saya sudah mencentang deskriptif dan homogen. Ini kita centang ulang. Nah, jadi klik deskriptif dicentang, homogen dicentang, kemudian di sini kita klik continue. Masih di jendela yang sama, kita bagian post hoc. Nah, di bagian ini itu bagian Bonferroni, kita klik, dan bagian Games Howell juga kita klik, dan pastikan di significance level itu 0,05. Kemudian klik continue. Setelah ini selesai, kita klik OK. Dan nah, ini keluarlah hasil one way. Ada deskripsi, test of homogen operands, ada ANOPA-nya, ada post hoc test. Dan inilah hasilnya, hasil dari yang kita kerjakan. Mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Brandon Semesya, NIM 2011144, akan mempraktekkan bagaimana tugas saya, yaitu bagian one way ANOVA untuk variabel uji lebih dari 1. Nah, sekarang kita masukkan data. Saya masukkan data sebagaimana contoh genre, terus kita label, klik label, kemudian kita tulis jenis. Kemudian untuk value-nya kita klik sini. Untuk 1, value-nya 1, labelnya laki-laki.
kemudian ADD. Terus yang kedua level perempuan, terus ADD, terus klik OK. Selanjutnya kita yang kedua tulis gaji. Untuk gaji angka desimalnya kita rubah menjadi 0. Setelah memasukkan data, maka kita pergi ke data view untuk mengecek homogen atau apa. Kemudian kita klik genre, kita isi 1, ini 2, gaji kita isi nomor 2. Nah, setelah itu untuk mengeceknya kita klik analis, terus klik compare min, kemudian ke one way ANOVA. Nah, untuk jenis kelamin kita isi ke faktor. Untuk gaji kita isi ke dependent list. Kemudian kita pilih post hoc, kita klik tuki, kita pencet continue, kemudian kita klik option, kita centang deskriptif dan homogen tes, kemudian kita klik continue, terus kita pencet OK. Nah, ini dapat bagaimana kita melihat rata-rata atau hasil dari yang kita inginkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Delta Lestari. Saya akan menjelaskan bagian saya tentang uji ANOVA interaksi dua faktor. Di sini saya mengambil contoh kasus yang ingin saya uji, yaitu mean tekanan darah pasien obat A, obat B, dan obat C sama, dan apakah min tekanan darah pria dan wanita sama, serta apakah ada interaksi antara variabel jenis obat yang dikonsumsi pasien dengan jenis kelamin. Di sini untuk kode kelompok pasiennya, 1 itu pasien minum obat A, 2 pasien minum obat B, 3 pasien minum obat C. Untuk kode jenis kelamin, 1 itu untuk pria, 2 itu untuk wanita. Di sini sudah saya masukkan variabelnya ke dalam SPSS seperti yang sudah Bapak jelaskan caranya. Nah, ini langsung menuju ke data view-nya dari 3 variabel yang saya isi tadi. Baiklah, di sini selanjutnya akan dilakukan uji analisis ANOVA atau 2 ANOVA, yaitu yang pertama kita klik analyze, terus general linear model, terus klik univariate. Nah, di sini muncullah kolom kelompok seperti ini. Selanjutnya tinggal kita masukkan tekanan darah ke dalam kolom dependent. Selanjutnya jenis obat dan jenis kelamin kita masukkan ke box faktor. Tinggal kita klik save, lalu centang lalu kita centang di standardized residual. Setelah dicentang, lalu bisa kita pilih continue. Selanjutnya OK.
Nah, kita abaikan dulu output itu. Lalu di sini muncullah variabel baru. Nah, variabel inilah yang nantinya akan kita uji apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, caranya kita bisa memilih menu seperti tadi, analyze. Selanjutnya deskriptif statistik, lalu pilih explore. Nah, jika sudah diklik explore, muncullah tabel dialog seperti ini. Kita masukkan standar residual ke dalam kolom dependent. Lalu bisa dipilih plots, lalu bisa kita pilih atau kita centang di normality plot. Selanjutnya continue, dan bisa kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar tabel seperti ini. Kita bisa lihat di tabel test of normality. Tabel ini untuk uji normalitas data. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi uji normalitas data, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang kriteria pengujian uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka nilai residual standar berkontribusi tidak normal. Dan yang kedua, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel yang telah tertera test of normality, yang lebih tepatnya pada kolom Shapiro-Wilk, diketahui nilai signifikasi sebesar 0,369. Nilai tersebut seperti kita ketahui lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berkontribusi normal. Artinya asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Nah, berhubung asumsi normalitas data sudah terpenuhi, maka kita langsung bisa melakukan uji Dewey ANOVA. Dikarenakan uji Dewey ANOVA tersebut merupakan bagian dari statistik parametrik, di mana asumsi normalitas data harus terpenuhi. Oke, langsung saja kita bisa melakukan uji Dewey ANOVA. Caranya sama, kita kembali ke menu Analyze, lalu kita pilih General Linear Model, lalu Univariate. Muncullah kotak dialog seperti ini. Sini kita bisa milih M-means, lalu kita pindah jenis obat ke dalam tabel display, selanjutnya jenis kelamin juga, dan jenis obat, jenis kelamin dipindah ke display. Lalu bisa kita pilih continue, selanjutnya kita pilih option, kita centang pada bagian deskriptif statistik dan homogenitas. Nah, homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah varian data homogen atau tidak. Lalu selanjutnya bisa kita pilih ke continue, selanjutnya OK. Nah, selanjutnya sudah muncul tabel seperti ini. Tabel yang pertama kali harus kita lihat yaitu tabel homogenitas. Nah, sebelum kita melakukan uji output pada tabel homogenitas, kita harus mengetahui kriteria pengujian dalam uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka varian data tidak homogen. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka varian data homogen. Nah, setelah kita mengetahui kriteria pengujian uji homogenitas, selanjutnya bisa kita lakukan interpretasi pada output uji homogenitas. Ketahui nilai signifikasi yang didapat yaitu senilai 0,904. Nah, nilai tersebut diketahui lebih besar dari 0,05.
maka dapat disimpulkan bahwa varian data sudah homogen. Nah, selanjutnya ada output yang paling penting di dalam uji Dewey ANOVA, yaitu test of between subject effect. Nah, tabelnya sudah bisa dilihat di layar ini, sudah tersedia. Mungkin itulah hasil dari uji Dewey ANOVA dari saya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melita, NIM 2011141. Di sini saya akan mencoba uji ANOVA kontras dengan menggunakan SPSS. Perlu kita ketahui, fasilitas kontras akan menguji lebih dalam perbedaan antar bagian dalam kelompok atau grup yang diuji dengan ANOVA. Untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah kasus sederhana yang mana yaitu data penjualan sabun merek X di 5 daerah penjualan di sebuah kota. Baiklah, di sini kita ke variabel view. Pada baris pertama, kita isi dengan daerah. Pada baris kedua, kita isi dengan penjualan. Oke, kemudian untuk desimalnya kita isi dengan 0. Value-nya kita isi sesuai yang ada di makalah saya. Kita isi dengan value-nya 1, labelnya utara, dua, selatan, tiga, tengah, 4, barat, 5, timur. Kita klik OK. Kemudian untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Kemudian kita ke data view. Satu, kita isi utara, 2, selatan, 3, tengah, 4, barat, 5, timur, kemudian utara, untuk penjualannya kita isi sesuai yang ada di kasus yang ada dalam makalah saya, yaitu di sini 500, 501, 502, 498, 485,
469, 487, 488, 475, yang terakhir 490, dan seterusnya. Kemudian kita ke analis, pilih compremins, kemudian ke one way ANOVA, masukkan variabel penjualan ke dependent list, daerah ke faktor. Kemudian pilih kontras, masukkan angka 0 pada konfin. Kemudian untuk variabel kedua yakni selatan tetap 0. Variabel ketiga untuk tengah 0 juga. Variabel keempat 1. Variabel kelima -1. Kemudian tekan tombol continue, klik OK. Nah, inilah datanya. Sekian, kita bisa save file, save as. Kita bisa save menjadi hasil ANOVA kontras 1. Selesai. Saya rasa sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang repeated measure. Langkah yang pertama, kita masukkan data seperti ini, kemudian klik analis, kemudian klik general linear model, dan klik general model, klik repeated measure. Selanjutnya untuk subject factor name kita ubah menjadi waktu. Kemudian number of level kita ubah, kita tik angka 4. Kita klik add. Selanjutnya measure name kita ketik obat. Selanjutnya klik add. Selanjutnya klik define. Dapatlah hasil seperti ini. Kemudian kita klik berat awal dan klik tanda panah, pindah ke kotak itu untuk
berat seminggu, langkah seperti berat tadi, begitupun seterusnya. Dapatlah hasil seperti itu. Selanjutnya tekan plot hingga tampak di layar seperti ini. Kemudian kita klik waktu, klik tanda panah ke horizontal axis, kemudian klik add, kemudian dapatlah hasil seperti ini. Kemudian klik continue, dapat di layar seperti ini. Kemudian klik option, dapat seperti ini. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, beginilah tampilan data yang kita buat tadi. Mungkin hanya sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.